Kalau pemohon beretikat tidak baik itu seperti apa ya, Bu ya? Penyebab merek itu ditolak yaitu salah Ya. satunya kalau merek itu mengandung nama perusahaan. Beberapa waktu lalu ada tim saya yang mendapatkan merek yang mengandung nama perusahaan kami. Apa saja yang harus kita siapkan dalam proses pendaftaran merek? Smart Series yang ke-53. Benchmark. Oke, nah kenapa harus daftar merek sebagai alat bukti bagi pemilik merek terdaftar ya, tanda pengenal suatu barang atau jasa ya yang diperdagangkan, kemudian penunjuk mutu dari barang atau jasa yang kita perdagangkan. Kalau kita punya usaha, punya merek, orang pasti akan berpikir berbeda dengan yang tidak memiliki merek ya. Orang yang berdagang tidak memiliki merek ya diragukan mutunya benar apa enggaknya gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada mereknya, nah itu artinya mutunya sudah terjamin begitu ya. Juga sebagai mencegah pihak lain meniru tanpa hak ya. Jadi kita bisa mensomasi pihak lain yang menggunakan tanpa izin, melarang pihak lain untuk tidak menggunakan merek kita karena sudah ada sertifikat mereknya, bukti kepemilikannya, dan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kita ya yang didaftarkan oleh pihak lain setelah kita. Nah, itu yang menolak nanti adalah DJKI. Ada dua ya, satu DJKI, satu kita juga bisa. Apa itu yang bisa kita lakukan? Mengajukan oposisi atau keberatan di masa pengumuman terhadap permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau kesesuaiannya dengan merek kita. Nah, jadi kita bersurat ke DJKI selama masa pengumuman, kita lihat ini ada merek yang mirip dengan kita, jenis barang atau jasa juga sejenis gitu ya. Nah, kita sudah mengajukan tuh oposisi atau surat keberatan ke DJKI di masa pengumuman. Nah, nanti atas dasar keberatan kita, DJK akan infokan ke si pemohon atau kuasanya, ini ada oposisi, silahkan bisa menggunakan haknya mengajukan surat sanggahan namanya ya. Sanggahan paling lama 2 bulan. Baik surat oposisi maupun surat sanggahan itu akan menjadi bahan pertimbangan pemeriksa merek DJKI di tahap pemeriksaan substantif ya. Jadi formalitas 15 hari, kemudian tahap pengumuman 2 bulan, selanjutnya masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Nah, ini adalah tahap pemeriksaan inti dari permohonan merek kita, apakah kabul atau tolak. Jadi kalau misalnya kamu mengajukan sanggahan gimana? Boleh aja, nggak apa-apa. Cuma kita rugi aja. Pemeriksa merek nggak mendapatkan pertimbangan dari kita ya. Jadi pemeriksa merek hanya mendapatkan pertimbangan itu dari oposisi pihak lain gitu ya. Nah, kemudian sebagai dasar kita untuk mengurus izin ya. Jadi seluruh kementerian saat ini mensyaratkan harus melampirkan bukti kepemilikan merek. Kalau merek itu milik kita, apa itu sertifikat merek? Kalau merek itu bukan milik kita, maka harus melampirkan surat pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar yang dikeluarkan oleh DJKI ya. Jadi kalau misalnya punya perjanjian lisensi tapi belum dicatatkan ke DJKI ya belum bisa ya. Jadi harus surat pencatatan perjanjian lisensi merek terdaftar ya yang dikeluarkan oleh DJKI. Nah, itu baru bisa ngurus EPOM lah, Alkes, SNI, NPB ya, TKDN ya dan lainnya begitu. Jadi sekarang itu sudah mewajibkan harus punya merek ya, terutama juga di kementerian-kementerian juga ya, kalau mau ikut tender juga sekarang disyaratkan harus punya merek atau ada izin penggunaan merek dari pemiliknya ya, dibuktikan dengan surat pencatatan lisensi merek terdaftar. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita siapkan dalam proses pendaftaran merek? Yang pertama, tentukan label mereknya sudah sesuai atau belum, baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur maupun bunyi ucapan. Warnanya ya, jenis fontnya, letaknya itu harus dipastikan sudah benar. Itu merek yang akan kita gunakan dalam perdagangan. Kemudian tentukan jenis barang atau jasanya apa saja. Apakah merek ini mau digunakan di barang dan di jasa atau hanya di barang atau di jasa. Nah, barang atau jasanya apa? Harus konkret ya. Makanannya apa ya? Misalnya coklat ya coklat gitu ya. Apalagi makanan ringan ya. Misalnya stik keju ya stik keju gitu ya. Atau jasa pengiriman barang misalnya ya. Nah, selanjutnya lakukan pemilihan kelas dengan menyesuaikan dari jenis barang atau jasa yang tadi sudah kita tetapkan. Dia berada di kelas berapa? Ya, jangan sampai salah dalam pemilihan kelasnya. Jadi dibaca benar uraian jenis barang atau jasa redaksionalnya itu apakah benar sesuai dengan yang kita perdagang atau tidak. Yang mana yang mau kita mintakan perlindungan jenis barang atau jasanya. Setelah itu baru kita lakukan penelusuran merek.
kalau pengecekan merek siapa saja bisa. Yang penting adalah selanjutnya menganalisa apakah merek yang kita mohonkan potensi tolak atau potensi kabul. Ya, dasarnya apa? Pasal 20 dan pasal 21. Ya, pasal 20 merek tidak dapat didaftar, pasal 21 merek ditolak. Hindari merek yang kita mohonkan ini memenuhi pasal 20 dan pasal 21 supaya merek kita bisa dikabulkan. Nah, ini banyak sekali klien yang bilang, "Oh, ini dijamin nggak nih lolos gitu ya?" Kan udah pakai konsultan. Nah, konsultan HKI dilarang memberikan jaminan kepastian karena melanggar kode etik konsultan HKI. Ya, kita lakukan analisa setelah melakukan pengecekan merek di pangkalan data kekayaan intelektual ya, dan pengalaman kita selama melakukan pengurusan perlindungan merek itu yang kita berikan. Hasilnya apa? Potensi ya. Potensi kabul atau tolak disertai dengan alasan ya. Berdasarkan hukum tadi pasal 20 atau pasal 21. Nah, silakan dipahami kalau Bapak Ibu mau daftar sendiri pasal 20 dan pasal 21 ya. Kemudian siapkan data pemohon merek. Kalau misalnya sudah kita cek analisa, oh ini potensi daftar gitu ya. Baru kita siapkan tuh data pemohon merek. Semuanya dalam bentuk elektronik karena proses pendaftaran merek itu sudah online ya, di mana saja bisa, yang penting ada jaringan internetnya ya. Nah, kalau belum punya akun ya buat dulu akunnya. Selanjutnya, siapkan persiapan dokumen untuk permohonan pendaftaran. Nah, kalau di UMKM tadi surat keterangan rekomendasi pastikan sudah didapat ya dan di-scan, surat pernyataan UMKM bermaterai atau surat pernyataan merek tidak meniru untuk yang non UMKM. Nah, itu semuanya elektronik dan tanda tangan ya. Di sini ada tanda tangan digital pemohon. Tanda tangan digital pemohon saya sarankan adalah tanda tangan yang diambil dari surat pernyataan merek tidak meniru, di crop ya. Karena itu akan menjadi dokumen pendukung atau yang membantu kita jika misalnya ya permohonan merek kita diusul tolak. Itu ada pernyataan merek tidak meniru begitu. Nah, itu kita bisa gunakan salah satu dokumen di dalam surat tanggapan nanti kalau merek kita diusul tolak karena memiliki persamaan pada pokoknya. Izin Bu, Nah, silakan Ibu Fani. Gimana Bu Fani? tolak ukur pemohon beritikat tidak baik itu seperti apa ya Bu ya? Oke, baik. Jadi pemohon beritikat baik itu adalah bahwa dia benar yang menciptakan pertama kali, dia yang menggunakan merek itu, dan dia usahakan dalam perdagangan atau jasanya. Kalau yang beritikat tidak baik, merek yang dimohonkan itu adalah meniru, ada niat kesengajaan meniru, membonceng, ya, mendompleng merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, sehingga menyesatkan konsumen dan terjadi persaingan tidak sehat, dan ini tidak dibenarkan di dalam undang-undang merek. Pemohon yang beritikat tidak baik gitu, meskipun dia mendaftarkan pertama kali ya, tapi ketika kita bisa membuktikan bahwa dia adalah pemohon yang beritikat tidak baik, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan pemeriksa merek untuk menolak permohonan mereknya dengan dasar pasal 21 ayat 3. Nah, tentunya kalau kita menyatakan mereka beritikat tidak baik, kita harus memberikan buktinya. Di mana unsur kesengajaannya, di mana menirunya, di mana memboncengnya, kapan. Misal ya, kita adalah yang pemohon beritikat baik. Kita sudah menciptakan merek itu lebih dulu dan itu merupakan merek yang turun-temurun, warisan keluarga ya. Nah, tahunya dari mana? Tahunya misalnya ada izin ya, misalnya izin usaha industri atau izin dari TDP-nya, tanda daftar perusahaannya ya, atau ada domisili usaha ya dari pemerintah setempat, dan itu kan biasanya ada tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut ya, dan tercantum juga di situ nama dan nama usaha dan nama pemilik usaha. Nah, itu salah satu bukti bahwa merek itu sudah kita gunakan lebih dulu ya. Yang kedua, dibuktikan dengan apa? Penjualan. Ya, kalau dia barang dan jasa ya pasti ada bukti penjualannya. Nah, kapan pertama kali kita menjual? Nah, itu harus kita lampirkan. Tentunya kalau kita yang duluan pasti data penjualan kita tuh lebih dulu dari tanggal dia mendaftarkan gitu. Nah, di situ terlihat itikat tidak baiknya. Silakan Ibu Tania. Ya Bu, tadi kita membahas mengenai penyebab merek itu ditolak ya Bu. Salah satunya kalau merek itu mengandung nama perusahaan. Ya. Nah, kebetulan Ibu beberapa waktu lalu ada tim saya yang mendapatkan merek yang mengandung nama perusahaan kami. Jadi ada beberapa perusahaan Bu,
secara garis besarnya. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut memang ada kesalahan penginputan pemohonnya dituliskan atas nama perorangan Bu direkturnya. Harusnya kan pemohonnya atas nama PT tersebut ya Bu. Nah, betul. Kemudian dari 3 merek Bu, yang 2 itu mendapat usulan penolakan, sedangkan yang 1 itu di-approve dan sudah keluar sertifikatnya Bu. Nah, di sini saya menemukan Bu bahwasanya pertimbangan pemeriksa itu kurang spesifik atau tidak bisa memberikan pembanding Bu. Salah satu kan tadi ada 2 ya Bu yang mendapat usulan penolakan. Nah, yang 1 itu kena pasal 21 ayat 3 Bu. Jadi pemohon itu patut diduga dalam mendaftarkan mereknya mengandung unsur badan hukum perseroan terbatas secara perorangan, memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek nama badan hukum PT tersebut pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Nah, itu Bu. Padahal yang satunya yang juga dapat usulan penolakan itu alasannya dapat pasal 21 ayat 2-nya. Itu pendaftaran ditolak karena etiket merek merupakan nama perusahaan sedangkan pemohon adalah perorangan. Padahal di sini kan sebetulnya case-nya sama ya Bu, tapi mendapatkan penolakan dengan pasal yang berbeda. Itu gimana ya Bu Reni? Baik, bagus sekali pertanyaan Bu. Jadi untuk pasal 21 itu tadi saya katakan dia relatif ya. Relatif artinya bisa kita sanggah ya, karena itu ada subjektivitas dari si pemeriksa. Buktinya apa tadi itu? Beda-beda kan? Yang 121 ayat 3, yang 121 ayat 2 gitu kan. Nah, memang kan tadi dari pihaknya Ibu salah menginput ya. Harusnya kan inputnya kan atas nama PT. Begitu ya. Betul Bu. Kalau dia dijadikan dasar penolakan, nah bagian dari nama PT ya, ini kan terlihat jelas ya. Misalnya nama mereknya ada kata PT-nya nggak sih Bu? Ada Bu. Itu ya. Jadi nama merek, jadi kita dalam menganalisa tetap harus melihat label merek yang kita mohonkan ya Bu ya. Jadi katakanlah nama merek yang kita mohonkan PT XXX ya, pemohonnya perorangan. Sedangkan di logo ada nama PT. Kita ketahui ya PT itu adalah badan hukum. Nah, berdasarkan hukum di Indonesia, nama ada badan hukum harus ada akta pendirian, ada SK, dan itu tidak perorangan kepemilikan yang minimal 2 orang, gitu kan? Nah, ini diketahui nih di dalam hukum perusahaan. Nah, disinilah diduga etikat tidak baiknya. Bagaimana caranya supaya dikabulkan? Ada 2 cara. Satu, ya, yang jitunya, yang satu ini ya, lakukan pengalihan hak merek dulu dari perorangan ke PT. Kalau memang itu keliru menginputnya ya, kalau memang benar itu PT-nya sebenarnya, benar nggak sebenarnya pemohonnya PT itu gitu, sesuai dengan logo. Iya betul. Nah, jadi lakukan pengalihan hak dulu. Pengalihan hak dari si perorangan ya, nama karyawannya atau nama siapalah pribadi di situ atau direkturnya tapi di pribadi ya, dialihkan kepada PT. Akta perjanjian pengalihan harus dilakukan di hadapan notaris ya. Itu syaratnya sekarang ini, tidak bisa lagi di bawah tangan. Kalau dulu masih bisa, sekarang udah nggak bisa. Harus di hadapan notaris akta perjanjian pengalihan hak merek yang sedang dalam proses. Nah, setelah itu baru dilakukan pencatatan pengalihan hak ke DJKI. Setelah terbit surat pencatatan pengalihan hak, baru Ibu mengajukan surat tanggapan yang isinya bahwa benar itu dimohonkan oleh perorangan, namun permohonan itu adalah sebenarnya karyawan yang ditunjuk untuk menginput, namun karena ketidaktahuannya, kekeliruannya, dia salah menginput, harusnya diinput adalah nama PT, tapi yang diinputnya adalah nama pribadinya, atau diinputnya adalah nama direkturnya. Jadi kalau PT-nya yang harus dimunculkan nama pemohonnya, nanti ditanda tangan baru nama direkturnya. Nah, itu dilakukan, diceritakan di dalam surat tanggapan. Nah, karena kekeliruan itu kami telah melakukan pengalihan hak dari nama perorangan ke nama PT yang sebenarnya yang dimohonkan berdasarkan surat pencatatan pengalihan hak dari DJKI. Ya udah, itu pasti kabul Bu. Setelah itu yang jitu, mau cepet ya, itu pasti dikabulkan. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan pengalihan hak ya, kemudian kita uraikan bahwa itu karena keliruan dan segala macamnya, itu potensi kabulnya agak tipis ya. Kenapa? Karena secara hukum itu 2 subjek hukum yang berbeda ya. Satu individu, satu atas nama PT. Nah, kenapa ini ditolak gitu ya? Karena kan ini kan bicara kepemilikan. Iya, karena di label mereknya ada PT tulisannya. Kecuali tadi di label mereknya itu tidak ada PT gitu ya. Misalnya langsung XXX, nggak ada PT-nya. Nah, itu masih bisa itu dikabulkan sepanjang tidak terpenuhi syarat-syarat merek yang ditolak atau yang tidak dapat yang lainnya ya Bu ya, gitu. Tapi karena dia ada PT ya, nah oleh karenanya pasti pengetahuan umumnya adalah PT itu dimiliki oleh perusahaan.
berarti pemohonnya adalah perusahaan begitu. Jadi sebaiknya dialihkan, kemudian dicatatkan pengalihan, baru mengajukan tanggapan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang tadi di awal diharapkan sudah terjawab ya, sudah ada pengetahuannya ya. Dan kalau sudah punya usaha ya segera didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan jangan lupa dimonitor, dicek ya secara berkala. Terutama nanti kalau sudah ada sertifikatnya ya, perpanjangannya jangan lupa. Karena lewat 1 hari itu sudah kadaluarsa ya. Nah kalau udah kadaluarsa udah nggak bisa lagi, harus daftar baru. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya izin. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama.